Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Aditya Firmansyah, Hadir Bu. Ahmad Rizky Gultom, Hadir Bu. Aulia Rifki, Hadir Bu. Faira Wardani, Indah Wardani, Putri Rahmadani. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir Bu. Bagaimana? Apakah kondisinya sehat walafiat untuk melanjutkan materi kita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Pelajaran kita yang lalu itu membahas tentang pergaulan bebas. Sebelumnya lagi kita membahas tentang ayat tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Baik. Untuk sekedar mengingat, kita ulangi lagi. Silakan dulu Nofrian, Quran surah Al-Isra ayat 32. Silakan Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yes, Quran surah An-Nur ayat 2. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Selanjutnya silakan Iin. Quran surah Al-Isra ayat 32. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Baik. Lanjut. Sekarang akan Ibu tunjuk satu persatu untuk mengidentifikasi tajwid bacaan yang dibacakan temanku tadi. Ini sekedar mengingat kembali pertemuan minggu-minggu sebelumnya. Baik. Coba dulu Yudi, Quran surah Al-Isra ayat 32. Fahisyatauwa sebagai apa dia? Bagus. Lanjut. Coba dulu Rafli, kata wasa'a sebagai apa dia? Ya, bagus. Baik, silakan. Putri dulu. Putri, Quran surah An-Nur ayat 2. Hidim min sebagai apa dia, Nak?
Bagus. Kemudian coba dulu anggun minhu. Sebagai apa dia nak? Izhar halki. Kemudian coba dulu Faira mana? Faira. Iya, Faira. Coba dulu Faira kumbihi. Sebagai apa dia? Ikhfa syafawi. Kemudian Sadat nillahi. Sebagai apa nak? Artikel. Ya. Tadi sudah temanmu sudah saya suruh mengidentifikasi Quran surah ayat Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 semua bisa. Dan selanjutnya kita masuk ke materi baru. Apa itu zina? Apa hukum zina? Zina terbagi berapa? Apa aja hukuman bagi pelaku zina? Oke? Baik. Saya jelaskan dulu sepintas, nanti kita akan membuat kelompok. Siapa yang tahu apa itu zina? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Tunjuk aja tangan. Nggak dapat kan nggak ibu hukum? Ada yang dapat? Ya, silakan Bu Tia. Zina adalah perbuatan suami istri yang belum sah dalam Iya, ada lagi mau menambahi? Apa itu zina? Ya, silakan Angga. Zina adalah seperti hubungan suami istri yang belum sah menurut syariat Islam. Iya. Yang balik, Yang sudah? balik. Iya. Ada lagi yang mau memperjelas? Siapa dapat? Baik. Zina ialah hubungan layaknya suami istri. Hubungan layaknya suami istri yang sudah dewasa tetapi belum terikat oleh pernikahan yang syah menurut Islam. Apa hukum zina? Haram. Betul. Kemudian zina itu terbagi berapa? 2. Satu, zina apa? Zina muhson. Kedua? Ghairu muhson. Zina muhson ialah pelaku zina yang sudah balik dan sudah pernah menikah. Kalau zina ghairu muhson ialah pelaku zina yang sudah balik dan belum pernah menikah. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat kelompok kelas kita ini kepada 5 kelompok. Oke? Ya, Ibu tunggu 10 menit, silakan susun informasi bangkunya. Setelah selesai diskusi, saya harapkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Rafi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian zina. Zina ialah layaknya hubungan suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dan kategori zina terbagi 2, yaitu zina muhson. Zina muhson yaitu zina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson yaitu zina masih lajang dan belum pernah menikah. Ya. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Sania. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dampak negatif zina. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 2. Dijauhi dan dimusuhkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan lanjut kelompok 3, silakan.
Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hukuman zina. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Hukuman bagi zina ghairu muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Demikianlah hasil diskusi kami. Ya, berikan hapus kepada kelompok 3. Baik, sekarang saya akan memberi kesempatan kepada kelompok untuk saling bertanya, baik ke kelompok 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Bagaimana cara mencegah perbuatan zina? Ya, silakan langsung dijawab kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kiat pencegahan perbuatan zina adalah 1. Selektif dalam memilih teman. Ya, Berpendirian kophala, tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. ya. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bagus. Beri hapus. Ya, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa dampak perbuatan zina di dunia? Ya, silakan kelompok 2 dijawab. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak negatif di dunia: 1. Menghilangkan wibawa. 2. Mengakibatkan kekhawatiran. 3. Mengurangi umur. Iya, bagus. Silakan beri hapus pada kelompok. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ke kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 3. Apakah hukuman itu berlaku di negara kita? Ya. Silakan langsung dijawab kelompok 3. Tidak karena hukuman Zina. Tidak karena hukuman zina itu berlaku di negara Islam, sedangkan negara kita Republik. Iya. Berikan hapus kepada kelompok. Baiklah, dari hasil diskusi kita tadi dan hasil dari yang sudah dipresentasikan temanmu tadi, yang 5 kelompok, kira-kira ada tidak yang bisa membuat kesimpulan dari semua materi kita tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan, Salsa. Zina, pengertian zina. Zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh orang yang sudah balik tapi tidak memiliki ikatan yang sah menurut syariat Islam. Zina terbagi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang masih lajang atau belum pernah menikah. Hukum zina adalah haram. Dampak zina yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Hukuman bagi pezina muhsan dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Sedangkan zina ghairu muhsan yaitu didera dan dikucilkan selama 1 tahun. Iya, berikan aplaus kepada kelompok 2. Baiklah, kesimpulan dari isi materi bab pergaulan bebas dan menghindari zina itu, yang pertama, zina ialah hubungan layaknya suami istri yang sudah dewasa tetapi belum terikat pernikahan yang syah menurut agama Islam. Kemudian hukum zina itu adalah haram. Dan zina terbagi kepada 2. 1 zina ghairu muhsan dan 1 zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan ialah pelaku zina yang sudah dewasa
tetapi sudah pernah Menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan ialah pelaku zina yang sudah dewasa tetapi belum pernah Menikah. Kemudian hukuman bagi pelaku zina muhsan itu dirajam. Apa itu dirajam? Dikubur sampai batas leher, kemudian dilempari di halayak ramai sampai meninggal. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan ialah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya. Adapun ayat yang melarang tentang pergaulan bebas dan zina terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian Quran surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, untuk anak-anak sekalian, ibu berharap dari materi kita hari ini kau bisa mengambil manfaat, kau bisa membuktikan di dalam dirimu sendiri untuk tidak mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, nanti dilanjutkan di rumah untuk membaca-baca Quran surah Al-Isra tadi dan An-Nur tadi, kemudian membaca-baca hadis. Ada di buku paket kita hadis tentang larangan zina, ada. Dibaca-baca di rumah, kemudian silakan dikerjakan nanti latihan esainya di kertas folio dan dikumpul minggu depan kepada ibu pada halaman 171. Paham? Baiklah, mungkin pertemuan kita kali ini ibu cukupkan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran kita tadi bisa kita mengambil manfaat dan berkahnya, dan ibu mengharapkan pengamalannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita baca pertemuan kita ini akan mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.